Baik. Baik. Screen-nya udah terlihat ya? Iya Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada siang ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tasjid fi Ilmi Tajwid atau tentang teori-teori ilmu tajwid. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan di pertemuan yang lalu, yaitu hukum nun as-sakinah wa tanwin, yaitu hukum-hukum nun sukun dan tanwin, disertai dengan beberapa nanti ya cara membaca ya. Kaifiatul adanya bagaimana ketika membaca izhar, idgham. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempraktekannya. Adapun sekarang kita akan membahas tentang iqlab dan ikhfa. Ya, sebagaimana yang kita ketahui terlebih dahulu bahwa hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 4 keadaan. Di antaranya ada yang dibaca izhar, ada yang diidghamkan, ada yang diiqlabkan, dan yang terakhir adalah diikhfakan. Baik. Adapun yang ketiga yakni iqlab, itu para ulama menamakannya al-iqlab atau juga ada yang mengatakan al-qalb. Ya, bagaimana perkataannya Imam Ibnu Jazari. Yang beliau mengatakannya al-qalb ya. Atau iqlab. Juga boleh al-iqlab, boleh juga al-qalb. Dan secara bahasa iqlab ini adalah tahwilu syai' an wajhihi atau at-tahwil, itu merubah ya, at-tahwilu syai' an wajhi, ya, merubah sesuatu kepada bentuk yang lainnya, seperti itu. Itu al-iqlab secara bahasa. Adapun yang dimaksud di dalam pembahasan ilmu tajwid, yang dimaksud dengan iqlab itu adalah qalbun nun sakinah awi tanwin indal ba miman mukhfatan bi ghunnatin, yaitu merubah nun sukun atau tanwin indal ba'i, ketika menghadapi huruf ba, miman menjadi huruf mim ya. Jadi dirubahnya huruf nun atau tanwin ke huruf mim, dan dengan syarat ya bertemu dengan huruf ba. Kemudian dikatakan mukhfatan bi ghunnatin, dan diikhfakan disertai dengan gunnah. Baik ya. Nah, di sini dari definisi tersebut ya, para ulama tajwid ini nanti khilaf ya tentang ikhfa-nya di sini. Ya. Tentang ikhfa-nya di sini para ulama tajwid ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ikhfa di sini kita harus membaca dengan furjah.
ada juga yang mengatakan harus membacanya dengan itbaq. Baik. Ala kulli hal, ya, di antara khilaf tersebut, orang yang berpendapat bahwa ikhfa di sini harus difurjahkan, nah ini mereka berlandaskan kepada bahwa yang namanya ikhfa itu harus adanya renggang, ya, harus adanya renggang antara makhraj tersebut. Sebagaimana ketika kita membaca huruf ikhfa pada umumnya, ikhfa hakiki. Ketika kita membaca ikhfa hakiki, nah itu kita renggangkan setiap makhrajnya. Anta misalkan, anta. Baik. Kemudian misalkan huruf jim, anja. Nah kita renggangkan. Baik. Nah itu ikhfa. Makanya definisi ikhfa yang tadi yang berada di ikhfa hakiki dibawa ke definisi ikhfa yang ada di iqlab. Sehingga ikhfa yang dimaksud di sini difurjahkan. Jadi asal dasar kaidah ikhfa itu sebenarnya furjah. Nah, gitu ya. Begitupun ketika kita baca tadi ikhfa hakiki. Akan tetapi, ya, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa mukhfatan di sini ini, ya, digunakan, dilamakan, dimasukkan ke hidung. Nah, ini sudah termasuk bagian daripada ikhfa. Baik, ya, seperti itu. Kenapa? Karena masuk kepada definisi ikhfa, yakni menyisakan sebagian sifat yang berada di huruf tersebut. Nah, ketika kita menggunakan huruf tersebut, huruf nun, menyisakan sifat gunnahnya, maka itu sudah masuk ke dalam definisi ikhfa. Dan secara praktek bibir kita ini tidak perlu kita renggangkan. Ya. Kita membaca min ba'di menjadi mim ba'di, diitbakan. Ya, diitbakan, dirapatkan dua bibirnya, ya. Dirapatkan dua bibirnya, kemudian mengalirkan sifat huruf nun ke hidung kita. Nah, itu sudah masuk kepada definisi ikhfa, dan juga dari segi tata cara baca itu dinamakan itbaq, ya, menurut para ulama, ya, seperti itu. Taib. Jadi di sini ada dua pendapat, ada dibaca furjah, ada juga itbaq. Nah, seperti itu, ya. Namun perlu kita pahami juga bahwa tidak semua ikhfa itu itbaq, furjah. Di ikhfa hakiki saja itu tidak semuanya furjah. Ada yang nanti kita diitbakan, ya, si makhrajnya itu ditempelkan. Contoh misalkan ketika baca huruf kaf dan qaf, minkum, min qablikum. Nah, itu makhrajnya kita langsung ditempelkan ke makhraj kaf tersebut. Nah, tapi masih disebut dengan ikhfa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita membaca iqlab dengan merapatkan dua bibir, kemudian kita menggunakan, memanjangkannya, gunnahnya, bunyi gunnahnya, maka itu sudah masuk kepada definisi ikhfa. Ya, sebagaimana perkataan para ulama, Imam Ibnul Jazari atau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri atau para ulama yang lain, bahwa membaca iqlab itu wa akhfian, diikhfakan, kemudian sebagaimana perkataannya Imam Ibnul Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wasalisul iqlab indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, di sini, ya. Ma'al ikhfa'i. Taib. Nah, ini cara membaca iqlab. Jadi di sini penulis di dalam kitab At-Tasjid fi Ilmi Tajwid lebih memilih pendapat yang membaca itbaq, ya. Juga nanti ada kitab-kitab yang lain, pendapat-pendapat yang lain yang membaca iqlab atau ikhfa syafawi itu dengan itbaq, ya. Bagaimana perkataannya Abu Amr Ad-Dani atau imam-imam yang terdahulu, para ulama salaf itu kebanyakan membacanya dengan itbaq. Baik, seperti itu. Dan nanti ada kitab-kitab khusus yang membahas panjang lebar tentang ini, ya. Kitabnya diantaranya Ar-Raddu ala man bantahan kepada orang yang mengatakan tarku al-furjah, ya, seperti itu. Bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa harus menyisakan celah
yang berada di dua bibir kita ketika kita membaca iqlab dan ifa syafawi. Ala kulli hal, ini khilaf para ulama ya, dan ini juga dilakukan oleh para qari yang ada di zaman ini sekarang. Ada yang bacanya dengan furjah, ada yang bacanya dengan itbaq ya. Ya, seperti itu. Tapi tentunya kita sebagai talib, sebagai pembelajar ya harus memilih mau yang mana yang akan kita amalkan, dan kita yakini ini merupakan bacaannya yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan, diamalkan, dan itulah yang dinamakan dengan ilmu. Baik. Nah, ini iqlab ya. Jadi iqlab itu secara istilah para ulama tajwid itu qalbun nunis sakinah awit tanwin indal ba miman mukhfatan bi gunnatin, yaitu merubah nun sukun tanwin ya menjadi huruf mim ketika menghadapi huruf ba disertai dengan ihfa yang digunnahkan ya, adanya ziyadah pada gunnah. Baik. Contoh di sini basirun bil ibad, basirun bil ibad, ambatat. Nah, ini contoh-contoh daripada iqlab. Baik. Ana berikan contoh yang lain biar agak banyak. Bisa dipersiapkan ya di antara peserta. Kita langsung praktek iqlab sekarang. Ada beberapa orang, silakan kalau yang mau baca langsung raise hand saja. Karena ini dulu. Nah, ini ya. Baik. Kita baca dulu. Mim bani mim ba'dikum fambajasat anbiya'a amba'i yambagi nafsim bima islahim baina walidatun biwaladiha khabirum bima. Nah, ketika kita baca itbaq, ini tentunya jangan disertai dengan penekanan yang berlebih. Begitupun kalau kita baca dengan furjah, ini jangan terlalu terbuka ya, celahnya jangan terlalu lebar karena nanti bisa berubah kepada bunyi yang lain. Alimum bima, jangan terlalu ditekan. Alimum, nah jangan, biasa ditempelkan saja. Alimum bima sami'un basir ya. Sultanim bihadza, ini ya, iqlabnya ya. Nah, iqlab di dalam mushaf ini ada, kalau di dalam tanwin ini tanwin yang satunya itu digantikan dengan mim ya, tanwin yang satunya digantikan dengan mim. Nah, ini salah satu ciri tanda di dalam mushaf. Atau di dalam, kalau nun sukun, tanda sukunnya dihilangkan kemudian di atasnya ada huruf mim ya, seperti itu tanda iqlab. Baik. Nah, sampai sini dulu, kita langsung baca. Ada beberapa orang, silakan langsung praktek. Ya, mungkin sudah ada 2 orang, Ustaz. Silakan, nggak apa-apa. Ya, Mbak Melinda, silakan. Nah, Ustaz. Ya, dari ini aja baca. awal. Ya. Ini aja. Mim bani mim ba'dikum Baik. fambajasat Iya. Ambiya'a. Baik. Nah, satu bahas saja dulu ya. Baik. Nah, barusan sudah ya. Barusan sudah bagus iqlabnya, dan nanti bunyi gunnah itu semuanya temponya sama. Mau iqlab, mau nanti ifa,
ataupun nanti idgham, temponya sama. Cuma cara penggunaannya beda. Nah, tata caranya beda. Baik. Ada yang lain silakan. Baik, baca lagi. Mangga lanjutkan ambai. Silakan Mbak Ike. Ya. Mungkin Mbak Melinda dulu ya. Mbak Ike belum hadir. Ya, silakan. Nah, Ustaz. Ambai yang bagi Ah, yang bagi ya yang bagi yang bagi di itbaq saja ya, di itbaq. Oh, itbaq. Yang bagi yang bagi kalau Ustaz ya, terus. nafsim bima islahim baina. Baik. Ya, barakallahu fiik. Lanjut, berikutnya silakan kalau ada yang lain. Iya, silakan Mbak Ike. Mbak Ike silakan mic-nya dibuka. Ya, suaranya belum keluar ya. Mbak Ike suaranya belum keluar. Oh iya, sudah. Silakan. Silakan. Ya mungkin gangguan sinyal Ustaz. Suaranya belum. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Asif ya Allah Ustazah. Sultanim? Ya. Iya, oke. Sultanim bihadza sultanim bihadza audiyatum biqadariha audiyatun biqadariha audiyatum biqadariha tebal. Nah, Ya, biqadariha biqadariha audiyatum biqadariha. Kurang tebal, Ustaz? Lanjut dong. Silakan. Hinim biizni khabiran basira. Khabiran basira, roknya tebal. Khabiran basira. Khabiran basira. Ya, baik, barakallahu fiik. Wafik barakallahu jazakallahu khair, Ustaz. Ya, lanjut yang lain masih ada? Mungkin masih Ummu Fadil dulu Ustaz. Ya, silakan. Wa barran. Jazakallahu khair. Wa barram biwalidati man biyadihi zakiyatan bighairi judadum bidun. Baik. Nah, itu iqlab ya, barakallahu fikum. Untuk iqlab kita cukupkan sampai sini dulu ya, contohnya, praktik contohnya, kaifiatul adanya. Baik, kita nanti lanjutkan saja ke iqlab. Ya. Kita lanjutkan ke ikhfa dulu. Baik, berikutnya pembahasan yang keempat yaitu al-ikhfa, atau dinamakan oleh para ulama al-ikhfa al-haqiqi. Ya, kenapa dinamakan al-ikhfa hakiki?
Ini kata para ulama karena memang kebanyakan ya asli hakiki, secara hakikinya itu ikhfa itu terjadi di nun sukun. Dan yang paling banyak terjadi ikhfa itu ya memang berada di nun sukun. Bahkan ini huruf-hurufnya paling banyak nun sukun ya atau tanwin menghadapi huruf-huruf ikhfa yang 15. Adapun nanti ikhfa di tempat yang lain hanya terjadi di mim sukun saja. Dan itu pun di mim sukun itu ketika menghadapi huruf ba saja, dan itu para ulama menghukuminya dengan al-ikhfa. Itu pun ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan ikhfa, ada juga yang mengatakan tidak diikhfakan. Baik. Nah, adapun di ikhfa hakiki ini ya nun sukun atau tanwin ya menghadapi huruf-huruf ikhfa, atau secara bahasa itu yang dinamakan dengan ikhfa itu adalah as-satru. Ya, ikhfa adalah as-satru, yaitu tertutup, atau sering kita menerjemahkannya itu samar gitu ya. Nah, samar. Adapun secara istilah para ulama tajwid, ikhfa itu adalah an-nutqu bil harfil ya makhfi bi sifatin bainal idhari wal idgham arin anit tasydidi ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awwali, yaitu mengucapkan huruf yang ikhfa dengan sifat antara idhar dan idgham. Ya. Jadi ikhfa ini keadaannya itu antara idhar dan idgham. Jadi kalau idhar itu nun sukunnya dijelaskan, kalau idgham nun sukunnya dihilangkan, kalau ikhfa tidak hilang juga tidak jelas. Artinya pertengahan antara kondisi tersebut. Arin anit tasydidi, kemudian kosong dari tasydid. Ya. Perbedaan dengan idgham, kalau idgham itu nanti huruf yang mudgham ilaihnya atau huruf yang mudgham ya atau yang mudgham ilaihnya, yang huruf idghamnya itu nanti diberikan tanda tasydid, terkecuali nanti idgham naqis. Nah, gitu ya. Nah, untuk ikhfa ini arin anit tasydid, tidak ada tanda tasydid ya di dalam mushafnya tersebut. Ini sebagai tanda bahwa huruf nun tersebut tidak langsung dibaca ke huruf setelahnya. Ya, makanya dikosongkan daripada tanda tasydid. Dan secara bacaan pun si kondisi makhraj itu tidak langsung ke makhrajnya. Ah, gitu ya. Ini secara umum ya, kaidah secara umum. Berbeda dengan idgham. Kalau idgham ya, idgham itu kita masukkan langsung ke huruf berikutnya. Contoh misalkan min walin. Kita baca miu. Nah, ketika mi langsung digunnahkan, dalam kondisi gunnah tersebut si posisi mulut sudah dimonyongkan. Miu walin misalkan. Nah, itu idgham. Kalau misalkan tadi kita tidak memasukkannya langsung ke huruf waw atau kita tidak memonyongkannya, maka itu bisa berubah jadi ikhfa. Miu walin. Nah, gitu. Itu perbedaan antara ikhfa dengan idgham. Kemudian selanjutnya ikhfa ini juga bisa terjadi di dalam satu kata ataupun dua kata. Ya, ikhfa itu bisa terjadi di satu kata atau dua kata. Kalau idgham itu hanya terjadi di dua kata saja. Ya, idgham ini hanya terjadi di dua kata. Karena nanti kalau satu kata itu nanti dihukumi sebagai pengecualian ya, atau dinamakan dengan idhar mutlak. Sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu, dunya, sinwan, kinwan, bunyan. Kenapa tidak terjadi idgham? Padahal nun sukun menghadapi ya, nun sukun menghadapi waw, itu kenapa tetap dibaca dunya, sinwan. Nah, ini salah satunya itu karena satu kata. Ya, jadi idgham itu harus dua kata. Berbeda dengan ikhfa. Ikhfa itu bisa berada di satu kata, bisa juga berada di dua kata. Nah, kenapa Anda bahas perbedaannya? Dikarenakan nanti ada satu kesamaan antara
idgham dengan ikhfain. Di antara kesamaannya ini antara ikhfa dengan idgham nakis. Ya. Idgham nakis ini secara kaidah hampir sama. Secara kaidah cara baca akan tetapi perbedaannya ada. Tadi yang Anda sebutkan, kalau idgham yang nakis itu bacanya langsung ke makhraj berikutnya dan kondisi langsung monyong. Kemudian berada di dua kata. Ya, kalau ikhfa bisa satu kata, bisa dua kata. Baik. Dari segi tanda idgham nakis tidak menggunakan tasydid. Begitupun di dalam ikhfa. Nah, ini juga arin anit tasydid seperti itu. Baik. Nah, itu adalah ikhfa dengan idgham. Jadi, ikhfa itu tadi kata para ulama yaitu kita membaca huruf yang diikhfakan dengan sifat antara idhar dan idgham dan kosong dari tasydid. Ma'a baqa'il gunnah fil harfil awwal, disertai dengan tetapnya gunnah di huruf yang pertama itu, yaitu huruf nunnya digunnahkan, dimasukkan ke hidung, ya. Kemudian gunnah di sini adalah gunnah bermakna gunnah ziyadah, yakni ada tambahannya sama antara bunyi gunnah ikhfa, iqlab ataupun idgham bi gunnah. Baik. Ya, disertai dengan gunnah. Dan keadaan cara membaca ikhfa itu secara praktek, ya, si suara itu dibagi menjadi dua kondisi. Artinya nanti suara itu ketika baca ikhfa lewat hidungnya ngalir, lewat mulut juga mengalir. Nah, itu ikhfa ya. Contoh, ketika ana baca ikhfa, anta. Ketika baca anta, ini suara dialirkan lewat hidung dan mulut kita. Anta. Nah, gitu. Atau misalkan min syarri atau yang ada di sini mansura, ya. Kemudian ad'afan katsira tunfiqu. Nah, gitu ya. Jadi secara kaidah umum, ikhfa ini si suara dibagi dua, lewat hidung ada, lewat mulut ada. Nah, salah satu contohnya atau kita membedakannya itu adalah ketika kita membaca ikhfa anta, kita tutup hidung, maka akan masih bisa dialirkan lewat mulut. Anta, lewat mulut ada mengalir. Nah, gitu. Tapi tidak sempurna. Baik, ya. Ketika ingin sempurna bunyi ikhfa yang dimaksud dalam baca Al-Quran, maka hidungnya ya jangan ditutup. Tak biarkan nanti suara dialirkan lewat hidung. Nah, gitu. Nah, itu nama kondisi, kalau kata para ulama itu at-tahyi'ah, ya. Tahyi'atul fammi. Nah, gitu. Jadi tahyi'atul fammi itu mempersiapkan mulut, ya, pada makhraj tersebut. Artinya ya direnggangkan gitu. Taib, ya, adanya direnggangkan. Jadi makhrajnya dipersiapkan, siap-siap ingin ke makhraj huruf ta tersebut, tapi tidak langsung masuk ke makhraj ta tersebut. Sambil suara dibagi dua, lewat hidung, lewat mulut, ya, seperti itu. Anta, ya, seperti itu. Min sya. Baik, nah itu adalah ikhfa, ya. Itu adalah ikhfa secara definisi. An-nutqu bil harfil makhfi bi sifatin bainal idhar wal idgham arin anit tasydid ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Dan huruf ikhfa ini nun sukun tanwin menghadapi huruf-hurufnya, jumlahnya ada 15. Di antaranya adalah sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dhaliman. Nah, ini yang dicantumkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, ya, fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal bait qad dhamantuha sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dhaliman. Ya, seperti ini huruf-huruf ikhfa, dan ini dihafalkan, ya. Kenapa dihafalkan? Karena nanti biar kita langsung bisa otomatis menyebutkan huruf-huruf tersebut, tidak menerka-nerka lagi. Adapun secara praktek, ya, kita harus bisa refleks, ya, ketika baca Al-Quran di sini huruf ikhfa, di sini bukan. Nah, gitu.
Taib. Nah, di antara huruf yang ikhfa yang 15 ini, nah di sini ada terdiri dari huruf yang tebal, juga ada yang tipis. Nah, gitu ya. Makanya nanti secara kaidah ya, secara kaidah cara kaifiatul adanya, cara membaca ikhfa ini nanti ada yang muraqqaqah, ada yang mufakhomah. Ada yang ditipiskan, juga ada yang ditebalkan. Apa yang ditipiskan, tebalkan? Bunyi gunnahnya. Bunyi gunnah. Jadi tebal tipis ini, ya bunyi tebal tipis bukan hanya di huruf saja. Di huruf ada, di mad juga ada tebal tipis, yakni di huruf alif. Huruf alif ini bunyi madnya, bunyi panjangnya bisa tebal, bisa tipis, tergantung huruf sebelumnya. Kemudian juga di bunyi gunnah. Bunyi gunnah ini juga sama. Ada yang gunnahnya ini tipis, ada yang gunnahnya ini tebal, ya, yaitu hanya terjadi di ikhfa hakiki saja. Baik. Nah, yang mufakhama di antaranya ketika nun sukun tanwin menghadapi shad, dad, ta, dha, qaf. Yang muraqqaqah ya huruf selainnya. Baik, seperti itu ya. Maka nanti bunyinya harus tebal. Contoh mansura, nah itu ditebalkan bunyi gunnahnya. Dha'fiyan quwwah. Nah, gitu ya. Kalau ini tipis, ad'afan katsirah wa ma tunfiqu tunfiqu. Nah, ini harus berhati-hati ketika membaca huruf nun sukun sebelumnya dhammah, terkadang nanti mulut kita ikut ke dhammah, dimonyongkan sehingga nanti bunyi gunnahnya jadi tebal. Baik. Nah, ini cara ikhfa ya. Adapun tadi cara membaca ikhfa itu yang pertama kita renggangkan. Ya, kita renggangkan. Yang kedua disertai dengan gunnah, dipanjangkan gunnahnya. Yang ketiga jangan lupa tebal tipisnya. Nah, gitu ya. Jadi 3 cara baca ikhfa. Tahyiatul fam, persiapan ke makhrajnya. Kemudian yang kedua digunnahkan ziyadah, tambahan, dan yang ketiga adalah tebal tipisnya kita jaga. Ya, tebal tipisnya kita jaga. Baik. Nah, itu ikhfa. Adapun secara tanda tadi kita berikan tanda bahwa nunnya tidak diberikan tanda sukun di atasnya, ya. Tidak diberikan tanda sukun di atasnya. Kemudian juga dari segi tanwinnya itu tidak sejajar. Nah, gitu ya, untuk baca huruf-huruf ikhfa. Baik. Kita langsung saja ke praktek kaifiatul ada. Kita cari ya, contohnya ada di sini. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada banyak ikhfa. Anda berikan contoh dulu. Falsob. Nah, ini ikhfa yang tebal. Ya, tebal. Nah, tebal. Kemudian situ yansurukum sidqihim salatihim soffa. Nah, ini tebal, bunyinya tebal. Panjang gunnahnya bagaimana? Sama seperti gunnah yang lain. Kemudian contoh yang lain ya. Mi'udurrin. Nah, tebal. Nah, itu contoh yang lain. Yantiquna laylan tawila. Ya, kemudian min kulli, tipis, kiraman katibin, ya, inda, kemudian la ini tipis, hati-hati jangan tebal. Nah, di sini dhammah, la tuhsuhu, ya. Kemudian contoh yang lain, zanjabila, jangan langsung ditempelkan, renggang. Zanjabila, tapi jangan terlalu lenggang. Min sijil, nah gitu ya.
Kemudian yaumizi. Nah, bi'ijlin samin. Nah, ini contoh-contoh ikhfa ya, contoh-contoh ikhfa di antaranya demikian. Jadi ikhfa itu ada yang ditebalkan, ada yang tidak. Cara bacanya digunakan, persiapan tebal tipisnya dijaga. Ya, tebal tipisnya dijaga. Taib. Kita langsung praktik saja cara membaca al-ikhfa ya. Mau di roasted untuk share screen-nya belum? Oh, belum ya? Iya, Oh, belum barusan. Oh, iya, ya. ya belum di share. Iya. Baik, silakan. Ya, silakan Mbak Santi. Ya, Ya, mangga. baca yang di sini ya, Ustadz. Ya, yang di sini aja. Silakan. Oh, kirain cari sendiri. Kalau cari sendiri boleh, silakan, enggak apa-apa. Ya, Ustadz, soalnya ini nggak jelas. Ya, silakan. Ya. Ya, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama anta mundirum may yakhshaha. Nah, jangan terlalu panjang ya. Contohnya yang ikhfa aja. Oh ya. Muzir aja, enggak muzir. Anta mundiru. Gitu ya. Itu ada dua ikhfa ya. Yang Iya. anta munzir. Nah, munzirnya hati-hati. Ya. Munzirnya jangan dimonyongkan pas gunnahnya. Monyongnya di mu saja. Munziru coba. Munziru. Baik. Ada lagi contoh yang lain silakan masih. Boleh. Yang tebal ya Ustadz. Silakan. Mau togo. Mau tebal. Ya. Mau togo. Baik. Ada? Masih ada? Contohnya? Ya Ustadz. Sudah. Barakallahu fiikum. Seperti itu ya. Dijaga pengucapan huruf-hurufnya ketika baca Al-Quran diseimbangkan. Karena ini termasuk yang harus dipenuhi hak-haknya di dalam membaca Al-Quran. Baik. Ada lagi yang lain silakan. Iya, Mbak Nina dulu ya, mau Fadil. Cari Silakan Mbak Nina Nur Hasanah. Cari sendiri boleh. Mbak Nina silakan. Iya, baca yang di screen saja ya Ustazah. Iya, silakan. Fa'sob. Tebalkan gunanya. Fa'sob. Fa'sob. Kurang Ustaz. Udah, lanjut. Situ. Situ. Kurang tebal nih, barusan kurang tebal. Bunyi gunanya. Gitu coba. Situ. Ini bukan si. 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 Tebal. Situ. Situ. Baik. Terus. Yang surukum. Coba. Yang surukum. Baik, terus. Sidqihim. Jangan dipanjangin pas A-nya. Jangan. Langsung. Sidqihim. Sidqihim. Baik. Barakallahu fiik ya. Silakan yang lain.
Ada lagi yang lain? Iya Ustaz, silakan Ummu Fadil. Baik. Na'am Ustazah. An salatihim. Sudah. Oh, la-nya panjang la-nya. Oh iya, afwan. Salatihim. Iya. An salatihim. Nah, terus. Soffan soffa. Hmm. Birihin Ah. sorin. Nah, tebalnya nyusul, jangan biri hiyo hiyo. Nah, jangan gitu. Biri hiyo langsung Oh, hiyo. langsung ya. Iya, Oke. jangan nyusul. Jadi langsung tebal. Oke. Birihin sorin. Nah, gitu. Baik. Rijalun sodaku. Bukan soda. Nah, ini ada tuh ya. Soda. Rijalu sodaku. Rijalun sodaku. Baik, barakallahu fiik ya. Ini hati-hati tadi dal. Ini kalau tidak sempurna fathahnya jadi qalqalah. Nah, ini hati-hati ya. Na'am Kalau tidak Ustaz. sempurna fathahnya jadi qolang sodaku. Nah, sodaku. Nah, gitu. Na'am. Jazakallah khair Ustaz. Ya, lanjut silahkan yang lain. Silakan Bu Iro. Nah, Ustadz. Ganti hurufnya ganti ya. Nah, ini. Ustadz, Ana baca huruf boleh nggak Ustadz? Ana baca huruf yang Ana sering kesulitan Ustadz. Oh, silahkan. Apa sering Tapi Ana nggak ketemu kalimatnya Ustadz yang huruf zo. Zo itu Ana kadang-kadang Oh kesulitan. ya. Nanti ada di sini kalimatnya, Bu. Nah, Apa ini. ya, Ustadz? Ya, ini mudhari ya. Silakan. Nah, bismillah. Mungzorina. Ya, naknya na ya. Na. Nah. Oh. Iya. Nah. Mungzorina. Nah. Masih Ya. salah ya, Ustaz? Udah. Lanjut aja enggak apa-apa. Lanjut. Fa'antirni. Bukan. Li, coba li. Oh, zi. Oh, maaf. Fa'antirni. Ya, fa'al tebalkan ulang sekali lagi. Fa'alirni. Fa'antirni. Terus. Yang zuruna. Iya. Walakin zonan. Kurang tebal dikit lagi. Walakin zonantum. Walakin zonantum. Iya, baik. Barakallahu fiik. Ya, lanjut. Nanti di dalam ikhfa ini nanti ada khilaf antara ulama qiraat, ada yang mengikhfakan ke huruf ghain dan kha ya nanti. Munkhaniqah itu jadi munkhaniqah, jadi ikhfa. Ada ya. Tapi di sini tidak. Baik, lanjut. Nggak apa-apa, Bu Iroh lagi, silakan. Boleh, silakan. Ibu Iroh mau baca lagi? Mau, Iya, silakan. Alhamdulillah. Yang mana ya Ustadz? Kamu mau huruf apa silakan. Huruf qaf silakan. Ini yang qalib belum nih huruf qaf. Qaf yang bismillah. Ini. Yang qalib. Nah, ditebal. Yang qalib. Nah, ini huruf qaf kaf ini kita tidak renggang ya, langsung ditempelkan saja. Ya, seperti itu. Seperti eng berarti Ustadz. Ya, hampir seperti eng tapi tebal. Yang qalib. Yang qalib. Nah, gitu. Terus. Tungqidu. Tebal. Tungqidu. Tungqidu. Nah, di sini nanti ada khilaf ya para ulama. Ya, secara adanya ini
nanti ada yang menipiskan, ada yang menebalkan gunnah di huruf qaf yang kasrah ya. Ada yang menebalkan, ada yang menipis. Ini untuk pengetahuan saja, nanti ada ya yang baca ditipiskan ya, seperti huruf misalkan khi kasroh ya, ketika khi sama itu karena huruf qafnya kasroh, jadi gunnahnya jadi ikut ke melemah juga sama gitu. Baik, tapi kita bacanya tebal aja. Tungkidu, silakan. Tunqidu. Baik, lanjut. Tanqimuna. Tanqusu. Baik, coba tangkusu. Tanqusu. Afwan Ustadz, mulutnya itu berarti manyun ya Ustadz? Enggak manyun. Tangkusu enggak manyun, tapi enggak seperti tipis juga gitu. Ya. Oh. Tidak manyun, tidak terlalu nyung seperti dhammah, tidak. Ini kan dinaikkan suaranya ke atas. Tangkusu gitu. Tanqusu. Nah, gitu udah. Baik, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Baik. Silakan mulai. Masih ada yang mau baca? Kalau tidak, kita lanjut. Mbak Nina mau baca lagi? Silakan. Mbak Nina? Ya, Mau boleh. baca Atau yang lagi? lain ya? Ya, silakan. Boleh. Atau yang lain. Bel sekarang, silakan. Yang atas Ustaz. Ya. Nah. Yang ada lanjut Ustaz. Lanjut. Ada dan Bisa. Ada dan atau ada boleh. Silakan. ada Diarikum 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 Suadusin Suadusin. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ini hati-hati sundusin. Ini hati-hati ikut monyong ya. Kalau ikut monyong biasanya jadi tebal. Sudusin. Nah, gunanya jangan monyong. Sudusin. Nah, baik. Seperti yang umum tadi praktekkan itu udah benar. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Sampai jam berapa, Om? Kita sampai jam berapa? 11.30 Ustaz. Dulu ya, ada waktu. Kita lanjutkan aja ke pembahasan yang lainnya ya. Kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Baik. Baik. Nah, ini hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum nun sukun tanwin ini yang dibahas oleh para ulama itu ada 4 hukum: izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Baik. Kita sudah bahas, alhamdulillah ya. Kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum mim sukun, ahkamul mim as-sakinati, yaitu hukum-hukum mim sukun. Nah, yang dibahas oleh para ulama itu setelah nun sukun itu nanti masuk ke mim sukun. Jadi yang paling banyak perubahan hukum-hukum itu paling banyak itu memang di huruf nun, itu paling banyak. Kemudian nanti mungkin ke mim sukun, kemudian nanti ke hamzah. Mungkin hamzah kalau kita bahas hukum hamzah itu nanti bahkan bisa banyak ya hukumnya. Bisa jadi tahqiq, bisa dibaca ibdal, bisa dibaca tashil, ya, bisa dibaca juga nanti dihadzaf ya, seperti itu. Cara membaca hamzah itu banyak juga hukumnya.
Cuma kalau dalam kondisi sukun, hamzah itu hanya beberapa kondisi saja, hanya ibdal dan tadi apa? Di tahqiq, diizharkan, dijelaskan. Baik. Adapun yang kaidah sukun yang paling banyak terjadi itu ya yaitu hanya memang di nun sukun. Makanya tidak heran para ulama itu bahasnya itu pasti nun sukun dulu. Nun sukun ya. Di dalam Tuhfatul Atfal nun sukun atau di dalam kitab-kitab yang lain ya kebanyakan nun sukun dulu. Ya, karena memang paling terjadi hukum paling banyak terjadi ahkamnya itu memang di nun sukun. Ditambah nun sukun itu bisa berbentuk ke bentuk yang lain ya ini tanwin. Ya, berbeda dengan yang lain. Tidak ada yang seperti huruf nun sukun. Jadi nun sukun ini punya keistimewaan. Bisa berbentuk jadi tanwin ya secara penulisannya. Ya, yang lain tidak ada. Ya, huruf mim sukun tidak bisa berubah menjadi tanwin. Ya, tidak bisa. Atau huruf-huruf yang lainnya tidak bisa menjadi berubah bentuk ke kondisi yang lain. Hanya nun sukun saja. Makanya nun sukun ini apa nanti hukumnya ada 4, izhar, ya, idgham, iqlab dan ikhfa. Nah, kemudian kita bahas mim sukun, mim as-sakinah, ya. Ahkamul mim as-sakinah itu hukum-hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini terbagi menjadi 3. Dari para ulama dibagi menjadi 3 kondisi, ya. 3 kondisi. Yang pertama, mim sukun ini kita bisa idhar, diidharkan. Kemudian nanti bisa dalam kondisi idgham. Kemudian di pertengahan ada ikhfa. Nah, gitu. Idhar, idgham, dan ikhfa. Jadi secara definisi kita sudah paham bahwa idhar itu berarti mimnya ya terdengar dengan jelas, sifat-sifatnya ada, nampak. Ya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Nah, itu idhar. Adapun idgham ya kita sudah tahu bersama bahwa idgham itu ya hilang. Mim yang pertamanya jadi hilang, masuk ke mim yang kedua. Kemudian kalau ikhfa bagaimana? Ya pertengahan antara kedua kondisi antara idhar dan idgham tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini secara definisi kan sudah mudah. Nah, tapi kita satu-satu kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah al-idhar, ya. Idhar dinamakan oleh para ulama al-idhar asy-syafawi. Al-idhar asy-syafawi. Kenapa dinamakan idhar syafawi? Ya, dikarenakan kondisi huruf tersebut terjadi di mulut, ya, di syafawi, di makhraj syafatain. Ya, huruf mim. Ya, huruf mim ini makhraj syafatain sehingga dinamakan oleh para ulama idhar syafawi. Ya. Adapun hurufnya yaitu menghadapi huruf-huruf yang jumlahnya itu ada 26 atau di sini mim sukun menghadapi baqiyatul huruf yaitu sisa daripada ikhfa yang dan yang idgham. Sisanya itu sekitar ada 26. 27 dengan ba, 28 dengan mim dan satu huruf lagi tidak dimasukkan yaitu huruf alif ya. Huruf alif ini tidak masuk kepada hukum mim menghadapi alif tidak ada ya. Jadi 28 huruf hijaiyah saja yang diberikan hukum tersebut. Begitupun ikhfa yang tadi. Baik, mim sukun menghadapi huruf yang jumlahnya itu 26 selain mim dan huruf ba. Dan para ulama tidak ada yang atau ana belum mungkin menemukan yang mengumpulkan huruf tersebut ke 26 tersebut menjadi nazam atau kalimat ya. Jadi baqiyah huruf saja. Ya, sisa dari huruf ba dan huruf mim. Ya. Baik. Nah, itu secara definisi. Secara prakteknya ini sangat mudah sekali ya. Ya, kita baca mim pada umumnya. Ya, am, im, nah, seperti itu. Nah, itu sudah idhar. Dan ini menghadapi huruf-huruf huruf idhar. Amsalahum tabdila, hum tabdila, hum tabdila. Nah, ini ada bunyi mimnya. Dan idhar di sini bukan dalam artian nanti
kita menghilangkan sifat gunnah yang ada di mim, tidak. Tapi idhar di sini tanpa dengan gunnah di sini adalah kita tidak menambahkan bunyi gunnahnya, tidak dipanjangkan. Makanya kata para ulama yang disebut dengan idhar mim sakinah itu adalah idharu, itu menampakkan mim sukun pada makhrajnya tanpa adanya gunnah. Ya, tanpa adanya gunnah di sini adalah tanpa adanya gunnah ziyadah, yaitu tambahan. Ya, demikian itu cara membaca idhar asy-syafawi. Ini cukup mudah ya, contohnya banyak, nanti kita akan praktekkan insyaallah. Kemudian yang kedua adalah al-ikhfa, ya, atau kita bahas idgham dulu ya, idgham. Nah, idgham ini mim sukun bertemu dengan mim, ya, mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini ya, ini mim pertama dimasukkan ke mim yang kedua. Ya, mim pertama dimasukkan ke mim yang kedua sehingga terjadi idgham. Nah, dinamakan dengan idgham mislain shaghir. Ya, dinamakan dengan idgham mislain shaghir oleh para ulama. Ya, mislain karena dua-duanya hurufnya sama. Kemudian shaghir dikarenakan yang pertamanya mim sukun dan yang keduanya adalah harokat. Jadi sukun bertemu dengan huruf berharokat itu dinamakan shaghir. Sukun harokat bertemu dengan harokat itu dinamakan dengan kabir. Ya. Kemudian kalau harokat bertemu dengan sukun itu dinamakan dengan mutlak. Ya, itu nanti kita insyaallah akan pelajari. Nah, dinamakan oleh para ulama idgham mislain shaghir. Yang jadi pertanyaan ana juga ya, kenapa tidak dinamakan idgham syafawi gitu ya? Tidak dinamakan dengan idgham syafawi, tapi para ulama menamakannya idgham mislain shaghir. Baik. Nah, itu ya, idgham mislain shaghir. Jadi ini cukup mudah. Dan ini masuk ke pembahasan juga nanti alaqatul huruf ya, pembahasan idgham juga ya. Cuma ini memang terjadi di mim sehingga dimasukkan ke pembahasan huruf mim sukun. Jadi mim sukun ini bisa jadi idhar, bisa jadi idgham, dan idghamnya itu hanya dalam kondisi mislain shaghir saja. Baik. Nah, itu adalah idgham. Contoh di sini alaihim muqsadah. Nah, ini bacanya gunnahnya dipanjangkan sama, kemudian digunakan masukkan ke hidung. Alaihim muqsadah, him muqsadah. Nah, ini cukup mudah ya insyaallah. Baik. Itu adalah idgham mislain shaghir. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa ya, kondisi ikhfa. Nah, ini dinamakan oleh para ulama ikhfanya itu ikhfa syafawi. Ya, dan ikhfa ini hanya terjadi tadi sekali lagi di nun dan mim saja. Apa itu ikhfa syafawi? Ya, ikhfa syafawi adalah ya kita mengucapkan mim sukun ala sifatin bainal idhar wal idgham, sama seperti definisi yang tadi, yaitu dalam kondisi antara idhar dan idgham. Ya. Kalau diidghamkan humbi jadi hubbi. Nah, itu idgham karena masuk ke huruf ba. Kalau diidharkan humbi. Humbi itu idhar karena memang tanpa adanya gunnah panjang. Bagaimana kalau diikhfakan? Tinggal dipanjangkan saja gunnahnya. Humbi. Nah, gitu. Itu ikhfa. Bagaimana diikhfakan? Kalau yang berpendapat dengan furjah, ya direnggangkan sambil digunnahkan humbi. Nah, gitu. Jadi dengan proses penggunaan panjang saja itu sudah masuk ke definisi ikhfa. Nah, gitu ya, seperti itu. Maka para ulama menamakannya dengan ikhfa syafawi ya. Maka dengan dinamakan dengan ikhfa syafawi itu kondisi di mana mim dibaca antara idhar dan idgham ma'a mu'ra'atil gunnah, disertai dengan dijaga gunnahnya, wa adami tasydid, tidak juga disertai dengan tasydid, idza ata ba'da harful ba, yaitu syaratnya adalah mim bertemu dengan ba. Nah, ini ya seperti itu. Dan ini ada yang menarik. Yang menarik itu
nanti ada pembahasan yang lain ketika ba bertemu mim, ba sukun bertemu mim. Ini mim bertemu ba, kalau yang lain nanti ba sukun bertemu mim. Nah, ini beda hukum nantinya. Padahal hurufnya sama. Ya. Hurufnya sama mim dengan ba atau ba dengan bertemu dengan mim, cuma dipindahkan saja. Ya, ba-nya jadi sukun bertemu mim, mim sukun bertemu ba, itu beda hukum. Nah, ini nanti kita lihat jelas apa perbedaan ikhfa dengan idgham ini. Nah, gitu ya. Baik. Kalau mim bertemu ba, ini nanti dihukuminya dengan ikhfa. Tapi kalau ba bertemu dengan mim, ini jadi idgham. Ah, gitu. Kenapa jadi idgham? Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Irkam ma'ana. Padahal secara baca sama saja ada gunanya. Ya, hum bisahirah. Irkam ma'ana. Ah, gitu ya. Baik. Nah, dinamakan dengan idgham karena tidak ada yang tersisa huruf ba-nya, sifat ba-nya tidak ada yang tersisa, masuk langsung ke mim, maka dinamakan dengan idgham, ya, irkam ma'ana. Nah, dinamakan dengan idgham meskipun tetap ada gunnah karena mimnya itu bukan di awal tapi di akhir. Nah, gitu ya. Jadi mim huruf ba-nya tidak ada sisa sifatnya sehingga masuk langsung ke mim. Berbeda kalau mim bertemu ba. Ya. Hum bi. Kenapa dikondisikan oleh para ulama dinamakan dengan ikhfa? Dikarenakan huruf yang pertamanya ini yaitu huruf mim tersisa sifatnya yaitu sifat gunnahnya. Nah, gitu ya. Maka dinamakan dengan ikhfa. Baik, dinamakan dengan ikhfa. Secara alaqatul huruf ini hurufnya mutajanisain. Ya, mim bertemu ba atau ba bertemu dengan mim sama-sama mutajanisain, akan tetapi jadi beda kaidah karena letaknya huruf mimnya beda. Sama-sama di gunnah cuma beda, ya, seperti itu demikian. Maka kita membaca ikhfa syafawi ini ya dengan gunnah disertai dengan itbaq itu sudah masuk ke dalam definisi ikhfa. Ya, seperti itu. Baik. Kita itbakan فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Nah, itu adalah ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi. Baik, kita langsung praktek. Kita langsung mempraktekkan. Cara bacanya sama ya, seperti yang tadi ya, seperti iklab ya, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ mim ba'di. Ya, karena iklab juga nunnya yang diganti jadi mim. Jadi mim bertemu ba, iklab itu sama nun bertemu ba tapi nun diganti jadi mim bertemu ba. Ini juga sama mim bertemu ba. Secara bacaan sama dengan iklab, tetapi secara rasm nanti beda. Baik. Kita langsung praktek saja ya. Ada waktu masih. Ikhfa syafawi. Hukum mim sakinah. Baik, silahkan. Ada yang praktek? Silakan yang baca. Silakan Umahat yang ingin praktek baca langsung open mic boleh. Atau raise hand dulu boleh. Silakan. Ini mungkin masih malu-malu Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Tenang aja. Saya boleh nyoba, Ustaz? Boleh, silakan. Mbak Hanifah ya? Iya. Ya, silakan. Tarmihim bihijarah. Nah, kurang gunanya. Gunanya kurang panjang. Sedikit lagi, Om. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Lanjut. Inna rabbahum bihim. Ya, ulang coba. Inna rabbahum bihim. Humnya dhammah sempurna.
Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim Baik. alaihim bimusaytir. Tir alaihim bimusaytir. Alaihim bimusaytir. Satu lagi. Fabashshirhum bi'azab. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu diitbaq ya, Om ya. Barakallahu Ustazah. Ya, Kak Ustaz. Ustaz. silakan. Afwan. Silakan. Contoh yang lain ya, kita ngambil contoh yang lain. Sekarang idgham syafawi, silakan. Yang mau praktek idgham syafawi, Iya, silakan Mbak Rika. silakan. Nah, ini yang atas. At'amahum min Iya, taib. alaihim muqsadah. Muqsadah, sadba. Alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Waraihim muhit. Toknya kurang tebal. Muhit. Waraihim muhit. Annahum mab'uthun. Annahum mab'uthun. Annahum mab'uthun. Baik. Ada lagi yang lain? Kita ambil ke idhar syafawi ya. Ini mudah ya, idhar syafawi, silakan. Mbak Melinda mau baca lagi? Nah, Ustaz. Alhamdu an'amta amri Amrin. amrin wamro'atuhu. Iya. Baik, barakallahu fiik. Silakan dilanjut dulu Mbak Melinda. Silakan. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Jam'a. Kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini. Kemana, Ustaz? Nah, ini. Ifasa kuntum bihi. Kuntum bihi, Ustaz. Ya, betul. Kuntum bihi. Ifa'u kuntum bihi ya. Oh, jadi ya. Kuntum bihi. Ya, lanjut. Wa ma sahibukum bimajnun. Hum bisahirah. Alaihim bi'aniyah. Baik, barakallahu fiik. Silakan, lanjut. Mbak Elis mau baca? Nah, Ustazah. Silakan. Yang mana, Ustaz? Syafawi, idgham. Ini idgham syafawi. Nah, para ulama ada yang juga idgham syafawi. Baik. Yang atas, Ustaz. Ya. Yang atas, Ustaz ya. Yang kedua. Innakum mujrimun. Wa asqainakum ma'a. Kalau baca panjang A-nya. Ma'a. Wa asqainakum ma'a.
sa'yukum mash Hah? Gimana Ya, Ustaz? sa'yukum mashkura. Sa'yukum mashkura Hmm. fi qulubihim maradun Fi qulubihim maradun. Atau marad juga. fi qulubihim maradun. Baik, barakallahu fiik. Ya, Fiki barakallahu ada yang lain. Jam'a wa yamna'un salakakum fi. Mbak Elis dilanjut dulu. Nah, Ustaz. Yang mana Ustaz? Yang jam'a ini. Oh, jam'a Hmm. wa yamna'un Wa yamna'un. Terus salakakum fi taib. faja'alahum ka'asfin Baik, Pak. Ya. faja'alahum ka'asfin. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini di sini nanti ada nasihat dari para ulama, di antaranya ketika baca mim sakinah ya bertemu dengan fa dan waw ya. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi ya, sebagaimana perkataannya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ketika membahas tentang ikhfa syafawi, kata beliau wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi ya. Maka ketika baca mim sukun ini kita harus berhati-hati ketika menghadapi huruf fa atau menghadapi huruf waw, an takhtafi ya, diikhfakan. Berarti diikhfakan di sini ya, hati-hati nanti dilamakan mim ketika menghadapi fa atau waw. Salakakum. Nah, ini jadi ikhfa nanti kondisinya demikian. Ya. Atau misalkan hum fihi. Nah, ini juga nanti jadi kondisi ikhfa. Ya, demikian. Baik, atau ketika menghadapi huruf waw. Ya, amwalin misalkan amwalin. Atau langsung masuk ke makhrajnya amwalin kunfi. Jadi seperti ikhfa. Kunfi. Nah, seperti ikhfa hakiki gitu ya. Hati-hati juga. Baik. Itu diantara peringatan ketika baca huruf tersebut. Di antara kesalahan yang lain tentunya tadi jangan diunahkan berlebihan ya, lebih dari 2 rakaat ya, misalkan nanti dibaca 6 harokat ya misalkan, atau 10 harokat, ini dilarang ya di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian juga tadi jangan sampai menghilangkan kadar gunnahnya untuk di huruf-huruf idgham ya, idgham, kemudian juga di kondisi ikhfa. Adapun di idhar itu tetap ada gunnah, akan tetapi gunnahnya nanti gunnah yang tanpa ada ziyadah, tanpa ada tambahan. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya, sampai pembahasan mim sukun, mim sakinah. Baik. Kalau ada soal, ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau tidak ada, kita tutup insyaallah. Ya, silakan pada ummahat yang ingin bertanya. Boleh langsung buka mic-nya. Sepertinya cukup Ustadz untuk dars pagi hari ini. Ya, cukup. Iya, silakan ditutup Ustadz. Baik. Ya. Kita tutup saja untuk pembahasan barusan. Ya, kita sudah membahas tentang nun sukun dan mim sukun. Insyaallah nanti ke depannya kita bahas lam sukun, kemudian juga masuk ke kondisi-kondisi huruf sukun yang lainnya. Ya, ini kondisi-kondisi misalkan huruf ba, huruf ta yang nanti bisa berubah menjadi idgham atau pembahasan idgham. Ya, demikian. Ya. Di naktafi ila huna ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu